Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Fatar Erlangga dari kelas 12 Ramin akan menyampaikan resume novel berjudul Penelusuran Benang Merah, terjemahan dari novel A Study in Scarlet karya Sir Arthur Conan Doyle. Cerita ini berlatar pada tahun 1881 ketika Dr. John Watson, seorang dokter tentara, dan Sherlock Holmes, seorang detektif swasta, bertemu. Setelah berbicara singkat, mereka akhirnya memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen bersama di Baker Street nomor 221B. Beberapa minggu setelahnya, ada kasus pembunuhan warga negara asing bernama Dreber. Detektif setempat yang kebingungan akhirnya meminta petunjuk kepada Sherlock Holmes untuk memecahkan kasus tersebut. Detektif setempat tersebut bernama Gregson dan Lestrade. Singkat cerita, Sherlock Holmes pun pergi ke TKP dan memeriksa secara detail TKP tersebut. Dengan deduksinya, ia langsung bisa menyimpulkan bagaimana karakteristik si pelaku tersebut, ciri-ciri si pelaku tersebut. Untuk memastikan dugaannya, ia juga mewawancarai beberapa orang yang sempat terkait dengan si korban dan memasang iklan jebakan untuk si pelaku tersebut. Namun sayangnya, jebakan tersebut gagal. Esok harinya, Gregson dengan percaya dirinya menyatakan ia telah menangkap pelaku bernama Letnan Charpentier atas dugaannya. Namun, hal itu langsung terbantahkan dengan datangnya Lestrade ke rumah Holmes. Ia menyatakan bahwa sekretaris Dreber bernama Stangerson ditemukan wafat di hotel kediamannya di tempat ia bermalam. Terdapat beberapa barang bukti di situ. Salah satunya sebuah pil. Pil tersebut adalah pil beracun yang merupakan mata rantai dari kasus ini, ucap Sherlock Holmes. Tak lama berselang, masuklah seorang anak jalanan bernama Wiggins. Wiggins sendiri adalah pemimpin detektif jalanan yang dibuat oleh Sherlock Holmes untuk membantunya dalam beberapa kasus. Wiggins berkata ia telah membawakan kusir sesuai dengan kehendak Sherlock Holmes. Sherlock pun meminta Wiggins untuk membuat si kusir tersebut naik ke atas untuk mengangkut barang Sherlock Holmes. Ketika kusir tersebut sudah naik ke apartemen Sherlock Holmes dan sedang ingin mengangkat barang Sherlock Holmes, ia saat itu kan sedang membungkuk. Nah, Sherlock Holmes langsung memborgol tangan si kusir tersebut. Dan ternyata ia adalah dalang dari pembunuhan kasus ini, pembunuhan Dreber dan Stangerson, bernama Jefferson Hope. Kisah pun bergerak mundur menceritakan alasan Hope membunuh kedua korban tersebut. Alasan ini bermula pada tahun 1847 di lembah Salt Lake, Utah. Saat itu ada seorang pemuda bernama John Ferrer dan seorang anak kecil bernama Lucy sedang sekarat di tengah perjalanan. Untungnya ia diselamatkan oleh kaum Mormon dengan syarat mengikuti ajaran kaum Mormon tersebut. Singkat cerita, mereka pun hidup di bawah ajaran kaum Mormon. Lucy telah tumbuh dewasa dan ia jatuh cinta dengan seorang anak muda bernama Jefferson Hope. Namun, ajaran Mormon melarang hal tersebut. Mereka terancam nyawa jika melanggar aturan tersebut. Aturannya adalah mereka tidak boleh menikah dengan orang selain dari anggota Mormon tersebut. Walaupun John Ferrer tahu hal itu, ia tetap menolak hal itu. Ia tetap ingin anaknya nikah dengan Jefferson Hope. Mereka pun diberi waktu 30 hari untuk memilih Jefferson Hope atau tunangan yang dipilih oleh tetua Mormon bernama Dreber dan Stangerson. Selama 30 hari, mereka terus mendapatkan ancaman-ancaman dan sebuah peringatan yang ditandai di beberapa bagian rumah mereka. Hingga hari terakhir, akhirnya Jefferson Hope pun membantu Ferrer dan Lucy kabur dari daerah tersebut.
Namun di tengah perjalanan, ketika Jefferson Hope sedang pergi berburu untuk mencari bekal lebih banyak lagi, ia pun meninggalkan Lucy dan Ferrier. Namun, Ferrier pun dibunuh oleh orang-orang Mormon dan Lucy diambil paksa dan terpaksa menikah dengan Drebber. Hingga akhirnya Lucy mati merana 1 bulan kemudian. Mengetahui hal itu, Jefferson Hope pun bersumpah akan membalaskan dendam kepada Stangerson dan Drebber. Ia terus mencari momen. Ia terus mengejar Drebber dan Stangerson yang pergi dari lembah Utah karena ada beberapa masalah dengan kaum Mormon. Mereka pergi hingga ke London. Namun sayangnya, dalam pengejaran itu, Hope terkena penyakit aneurisma aorta yang membuat ia berumur pendek. Hingga akhirnya, ada momentum ketika Drebber dan Stangerson berpisah. Hope langsung memanfaatkan momentum ini dan mengajak Drebber yang sedang mabuk ke rumah kosong. Dan dengan singkat, ia membunuh Drebber dengan sebuah pil beracun. Keesokan harinya, ketika ia tahu di mana Stangerson menginap, ia langsung menuju tempat tersebut dan membunuh Stangerson. Stangerson sempat melawan, namun akhirnya Stangerson pun mati dengan cara ditusuk pisau oleh Jefferson Hope. Singkat cerita, hari pengadilan pun tiba. Namun, Hope telah meninggal karena penyakit aneurisma aorta yang telah dideritanya. Dari kasus ini, Gregson dan Lestrade mendapat pujian, namun membanding terbalik dengan Sherlock Holmes. Melihat hal itu, Watson pun geram. Ia pun berencana mempublikasikan perjalanan temannya tersebut mulai dari kasus ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada beberapa kata yang mungkin tidak jelas karena saya sedikit cadel. Mohon maaf juga apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.